Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadur Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Salam hormatku, salam santunku buat para jamaah Uripe Allah dimanapun Anda berada, baik yang ada di dalam ataupun yang ada di luar negeri. Semoga Allah selalu membahagiakan hati kita semua. Amin ya Rabbal Alamin. Sebelum kita mulai kajian di siang hari ini, marilah kita gembahkan bersama di dalam nyawa, di dalam jiwa, di dalam hati, di dalam roh, dan di dalam kehidupan ini dengan kalimat-kalimat thayyibah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Sadaqallahul azim. Di siang hari ini kami akan membuka surat Al-Imran. Mari kita kaji bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Yang artinya Allah tidak ada Tuhan selain Dia yang maha hidup, yang terus menerus mengurusi makhluknya. Nazzala 'alaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima baina yadayhi wa anzalat Taurat wal Injil. Dia menurunkan kitab Al-Quran kepadamu Muhammad
yang mengandung kebenaran, membenarkan kitab-kitab sebelumnya dan menurunkan Taurat dan Injil. Min qablu hudan linnasi wa anzalal furqan. Innal ladzina kafaru bi ayatillahi lahum adzabun syadid. Wallahu azizun dzuntiqam. Sebelumnya sebagai petunjuk bagi manusia, dan Dia menurunkan Al-Furqan. Sungguh orang-orang yang ingkar terhadap ayat-ayat Allah akan memperoleh azab yang berat. Allah Maha Perkasa lagi mempunyai hukuman. Inna Allah la yakhfa alaihi syai'un fil ardi wala fis sama'. Bagi Allah tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi di bumi dan di langit. Shadaqallahul azim. Jadi di dalam Al-Imran ini menerangkan bahwa hanya Allah lah Tuhan yang mentuhani alam semesta ini. Allah hanyalah Dia yang maha hidup, yang menghidupi seluruh ciptaannya. Mari kita ilustrasikan dan mari kita buktikan dengan kenyataan dan yang sangat logis. Bila sebenarnya hidup yang telah lama kita akui sebagai hidup manusia kita itulah Allah. Hidup yang selama ini kita terka sebagai masing-masing hidup manusia kita, ternyata setelah diberitahu oleh Allah sendiri lewat Al-Quran ini, ternyata hidup itu hanyalah milik Allah. Karena kita selama ini hanya menerka-nerka bahwa hidup ini adalah hidup manusia kita, sehingga badan pun diakui milik manusia kita pula. Sehingga apapun yang tercipta dalam pandangan mata kita, sehingga apapun yang kita dengar lewat telinga kita, sehingga apapun yang bisa kita pikirkan dan yang bisa kita rasakan di dalam hati kita, seolah-olah semuanya, segala sesuatu itu hanyalah milik kita. Seolah-olah kitalah sebagai yang mewujudkan apa-apa yang kita lihat. Seolah-olah kitalah yang mewujudkan langit yang kita pandang. Seolah-olah hanya kitalah yang mewujudkan matahari yang kita lihat. Seolah-olah hanya kitalah yang bisa mewujudkan rembulan yang kita pandang di bulan purnama.
Seolah-olah semuanya yang wujud yang kita saksikan di depan mata kita seolah-olah hanya kita yang bisa menyaksikan itu semua. Karena kita sudah menjadi raja asyahid. Karena kita sudah merasa sebagai penyaksi seluruh alam-alam yang kita wujudkan. Ini kalau kita fahami dengan akal yang sehat, ini bila kita hayati dengan hati yang suci, semua yang kita akui itu semua kan hanya Allah yang pantas di dalam penglihatan, di dalam penyaksian, di dalam asyahid itu sendiri. Sebenarnya hanya Allah yang pantas yang menduduki singgasana itu. Sebenarnya hanya sang dalanglah yang bisa menceritakan wayang-wayangnya. Bukan malah wayangnya yang seolah-olah jadi sang dalang di dalam hatinya. Sehingga dalangnya goib. Sehingga dalangnya raib. Sehingga dalangnya bukan siapa-siapa dan bukan apa-apa bagi kita semua selama ini. Inilah realita keadaan hati kita selama ini. Jadi untuk kembali kepada makrifat diri manusia kita, man arafa nafsahu, barang siapa bermakrifat, barang siapa tahu, barang siapa sadar hakikat diri sejati manusia yang hanya makhluk, barang siapa yang sadar kepada hakikat diri sejati manusia yang hanya wayang, mestinya wayang makhluk kan tidak bisa apa-apa kecuali diam. Akan tetapi selama ini seolah-olah Allah yang kita diamkan. Seolah-olah selama ini Allah yang kita jadikan makhluk. Dan seolah-olah Allah itu laisa kamislihi syai'un, yang tidak bisa apa-apa dan yang tak bisa bersiapa-siapa. Karena di dalam hati kita selama ini Allah, Tuhan, telah kita jadikan wayang daripada telah kita jadikan sebagai sang dalang di dalam hati kita. Sehingga Allah gaib bagi kita. Sehingga Allah tiada bagi kita. Sehingga Allah tak wujud bagi kita kecuali yang ada, kecuali yang wujud, kecuali yang hidup, kecuali yang nyata dan yang berkuasa di dalam hati kita selama ini hanyalah hawa nafsu kita sendiri yang merajai kerajaan Tuhannya selama ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi bagaimana mungkin
kita dikatakan bertuhan. Sementara yang jadi Tuhan atas diri kita sendiri selama ini, ya hawa nafsu inilah berkedudukan sebagai yang menguasai hati kita selama ini. Bagaimana mungkin manusia mau kembali ke asal usulnya, yakni Adam, yakni tak ada, sementara iblis takkan pernah mau sujud tunduk kepada keadaman, kepada ketiadaan. Bagaimana mungkin kita bisa kembali ke asal usul jati diri manusia kita, sementara kita selama ini hanya mengikuti sebagai budak-budaknya iblis yang telah lama menyesatkan hati kita kepada Allah. Inilah alat, inilah teori, inilah kepahaman. Mohon pahami dengan benar, hayati dengan benar, agar kita mudah untuk melakukan bunuh diri. Agar kita mudah mempersembahkan kembali diri kita kepada Allah. Agar mudah kita memerangi, berperang melawan iblis yang selama ini mengikat kita sebagai budak-budaknya. Wajib kita memahami sebelum kita berperang, melewati latihan zuhud, latihan tafakur, latihan hening, latihan mensucikan, menyunyikan, memalamkan, mentiadakan diri kita, wajib dahulu tahu, memahami, menghayati yang sebenar-benarnya di dalam teori untuk membunuh diri manusia kita agar kembali kepada diri Tuhannya. Jadi yang dimaksud di sini bunuh diri, kata Nabi Musa di dalam firman Allah di dalam surat Al-Baqarah, bunuh ketimbang kau menyembah sapi betina, lebih baik kau bunuh dirimu. Itu lebih baik daripada kau menyembah sapi betina. Itu lebih baik di sisi Tuhanmu. Maknanya, ketika hawa nafsu kita ini berkuasa, yang paling wujud, yang paling ada, yang paling hidup di dalam hati kita, itulah lambang kezaliman, itulah lambang kesombongan hati kita terhadap Allah selama ini. Jadi bila kita ini yang wujud, yang hidup, yang berkuasa di dalam hati kita, lalu buat apa kita nyembah Allah? Wong kita sudah sombong dan menghina Allah dengan kewujudan diri manusia kita di hati kita selama ini. Lalu buat apa kita sholat, ibadah, puasa, tahajud, zikiran, sholawatan, bila di dalamnya kita hanyalah menghina dina uripe Allah saja? Maka itu bukan ibadah di sisi Allah, tapi racun api-api neraka yang bakal membakar diri kita sendiri. Coba dipahami dengan akal yang jernih. Oh iya, bila aku yang wujud di dalam hatiku, berarti buat apa sholat dan ibadahku selama ini?
Buat apa sholawatan dan zikirku selama ini? Buat apa tahajud dan duhaku selama ini? Buat apa kebajikan-kebajikanku? Buat apa kedermawananku selama ini? Bila di dalam hatiku hanya aku sendiri yang wujud tanpa Tuhanku, berarti selama ini kita menciptakan neraka-neraka kita sendiri di hati kita dengan apa yang kita kerjakan selama ini. Ini yang perlu kita sadari. Oh, ternyata aku selama ini tidak bertuhan. Berarti seluruh amal ibadah yang selama ini ku tergah, ku persembahkan kepada Allah yang tak ada, ku persembahkan kepada Allah yang tak wujud, ternyata hanya sia-sia belaka. Bahkan untuk makanannya iblis dan setan, sehingga untuk memuaskan hawa nafsu kita sendiri saja selama ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi tanpa kita menyadari bahwa kita selama ini telah salah di dalam kehidupan ini, telah salah di dalam beragama, apalagi telah salah di dalam bertuhan. Bila kita belum menyadari ini, maka kita selamanya berada di alam jahiliyah. Jadi kisah manusia dengan kisahnya para nabi, bahkan dengan kisahnya Nabi Muhammad sendiri, sejatinya sama. Jadi yang diceritakan kisah-kisah tentang Nabi Muhammad di dalam Al-Quran itu sebenarnya ya cerita masing-masing diri manusianya bagi orang-orang yang berakal.